Hai Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya dalam Opini Sehat Dr. Oi. Bagaimana kondisi gula darah Anda? Semoga semua dalam kondisi normal ya. Pertanyaan ini menjadi pembuka bagi tema saya hari ini, kali ini tentang penyakit yang berhubungan dengan kadar gula darah tinggi di dalam tubuh. Ya, betul, Anda sudah bisa menebaknya, adalah penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Jumlahnya di Indonesia terus meningkat dan peningkatannya sangat tajam, ya, hampir 2 kali lipat. International Diabetic Federation atau IDF pada tahun 2021 kemarin menyebutkan peringkat Indonesia itu naik dari peringkat 7 tahun 2019 menjadi peringkat 5 di tahun 2021. Dengan jumlah penderitanya juga meningkat cukup tajam, hampir 2 kali lipat, yaitu dari 10,7 juta ya, menjadi 19,5 juta penderita di Indonesia. Dan sayangnya hanya 50% dari jumlah tersebut yang terdiagnosis sebagai kencing manis atau diabetes mellitus. Itu artinya banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya menderita kencing manis. Dan dari 50% tersebut, hanya 13% saja yang melakukan pengobatan atau perawatan terhadap kencing manisnya. Dari 13% itu, hanya 1,2%, sekali lagi 1,2% yang gula darahnya terkontrol. Artinya sangat banyak yang tidak terkontrol gula darahnya dari orang-orang yang mengalami perawatan. Itu pun jumlahnya yang melakukan perawatan jumlahnya juga sangat sedikit dibandingkan total penderita kencing manis di Indonesia. Padahal kencing manis ini sekali lagi silent killer dan induk dari berbagai macam penyakit. Komplikasinya sangat luas sekali, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nanti saya akan jelaskan. Lalu mengapa diagnosisnya sangat sulit sekali? Karena hanya mengetahui 50% saja yang terdiagnosis. Jawabannya adalah karena penyakit ini adalah penyakit kronis yang perubahannya adalah secara pelan-pelan, tidak drastis. Seperti penyakit-penyakit infeksi, contoh COVID kemarin, begitu terkena langsung ada gejala, dalam waktu beberapa hari langsung timbul gejala. Tetapi untuk kencing manis ini bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya, baru timbul gejala fatal, gejala yang khas, gejala pastinya ya. Adapun keluhan atau gejalanya adalah kodenya 3P bahasa medisnya. P yang pertama adalah poliuria atau penderita sering buang air kecil. Dan ini paling gampang ditandai ketika malam hari berapa kali Anda terbangun untuk buang air kecil. Jika lebih dari 3 kali terbangun untuk buang air kecil, maka kemungkinan Anda menderita kencing manis atau diabetes mellitus ini. Kemudian karena sering kencing menjadi haus atau relatif dehidrasi, kekurangan cairan. Karena itu haus, penderita akan minum. Hanya saja seringkali terbolak-balik hal ini, ya saya sering kencing karena saya sering minum. Nah, padahal penyebab pertamanya adalah sering kencing, bukan sering minum. Minum itu adalah akibatnya. Dan ini yang disebut sebagai polidipsia, P yang kedua. Dan P yang ketiga, polifagia atau penderita mudah lapar dan sering makan jadinya. Baru makan 1 jam atau 2 jam kemudian terasa lapar dan ingin makan lagi. Akibatnya frekuensi makan juga terus meningkat ya. Lalu gejala yang lain adalah sering lemes, letih, lesu, mudah ngantuk. Dan gejala yang lainnya adalah yang berikutnya adalah yang tersering adalah berat badan sering turun drastis meskipun tanpa diet. Sering makan tapi berat badan menjadi turun. Nah, ini adalah gejala-gejala dari kencing manis, keluhan atau gejala kencing manis.
Tetapi tidak cukup dengan mengandalkan gejala atau keluhan saja, harus dengan pemeriksaan laboratorium. Ada 3 parameter yang harus diperiksa. Yang pertama adalah gula darah puasa. Ini tidak boleh lebih dari 126 gram per desiliter. Kemudian gula darah 2 jam setelah makan, tidak boleh lebih dari 200 gram per desiliter. Atau gula darah sesaat secara acak lebih dari 200, maka Anda dipastikan kencing manis. Kemudian parameter yang ketiga yaitu pemeriksaan HbA1c namanya. Ini adalah gula darah atau gula yang melekat di sel darah merah. Dan ini sangat valid sekali, yaitu gula darah yang melekat selama kira-kira 3 bulan itu, ya. Dan angkanya adalah bila lebih dari 6,5%, Anda dipastikan menderita kencing manis, ya. Karena mengapa perlu yang terakhir ini? Karena biasanya ketika mau cek gula darah, maka Anda bisa melakukan puasa dulu beberapa waktu, ya. 3 hari sebelumnya puasa, kemudian mengurangi yang manis-manis. Akibatnya gula darah relatif normal. Tapi ketika pemeriksaan HbA1c ini adalah memori dari gula darah selama 3 bulan. Jadi tidak bisa dipersiapkan. Jadi ketika diperiksa gula darahnya HbA1c-nya tinggi, lebih dari 6,5%, maka Anda dipastikan menderita kencing manis. Itu adalah mengetahui bahwa Anda menderita kencing manis atau tidak. Nah, setelah Anda mengetahui itu, Anda harus juga tahu tipe-tipe kencing manis, ya. Tipe kencing manis itu ada banyak yang mengklasifikasikan, tetapi saya cukup 3 saja, ya. Yaitu yang pertama adalah tipe 1, atau yang disebut sebagai tipe yang tergantung dengan insulin dependent. Karena apa? Karena tipe 1 ini produksi insulinnya sangat rendah atau bahkan tidak ada. Biasanya karena faktor genetik. Ini memang tidak bisa dihindari tipe 1 ini, atau tidak bisa dicegah karena tidak diketahui penyebabnya. Jadi hanya genetik yang terjadi. Karena itu biasanya terjadi pada usia muda, bahkan usia anak-anak, dan penderitanya tidak gemuk atau justru cenderung kurus, ya. Kemudian berikutnya adalah tipe 2. Nah, ini yang terbanyak. 95% kencing manis adalah tipe 2. Ini disebabkan karena pola hidup, pola makan, pola gerak yang salah, yang kurang, ya. Jadi dietnya berlebihan, malas gerak, terjadi obesitas, dan itulah awal dari kencing manis, ya, tipe 2. Yang selanjutnya saya akan membahas lebih banyak tipe 2 ini, ya. Tipe 2 disebabkan karena justru insulin di dalam tubuh awalnya keluar terlalu banyak, berlebihan, tetapi tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak bisa memasukkan gula yang di dalam darah ke sel-sel tubuh untuk digunakan. Akibatnya gula di dalam darah menjadi tinggi. Itu adalah tipe 2, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga ini adalah tipe gestasional atau kencing manis pada kehamilan. Jadi ini bisa dicurigai menderita kencing manis bila bayinya besar lebih dari 4 kilo atau 400 gram. Baru patut dicurigai bahwa si ibu menderita kencing manis pada kehamilan. Tetapi biasanya setelah kehamilan, setelah melahirkan, maka kencing manisnya juga mereda atau sembuh sendiri, even tanpa obat. Nah, itu tipe-tipe kencing manis. Tapi sekali lagi, saya akan membahas lebih banyak fokusnya ke DM tipe 2, karena DM tipe 2 ini sangat banyak di Indonesia. 95% kasus kencing manis adalah DM tipe 2, ya. Yang selanjutnya saya sebut sebagai kencing manis atau diabetes mellitus atau DM, ya. Kemudian faktor risiko apa yang bisa menjadi risiko timbulnya kencing manis? Sebenarnya faktor risikonya ada dalam kriteria sindroma metabolik. Yang pertama, obesitas. Bila terjadi obesitas pada diri Anda, maka 6 kali lipat Anda berisiko terjadi kencing manis. Terutama obesitas di sentral, di perut.
Jadi bila lingkar perut Anda lebih dari 90 untuk pria dan 80 untuk wanita, maka Anda berisiko terkena kencing manis. Itu termasuk sebagai kriteria dari sindroma metabolik ya. Kemudian bila Anda periksa laboratorium, ternyata kadar trigliserida Anda tinggi dan kadar HDL Anda rendah, itu berisiko terjadi kencing manis. Selain itu juga risiko kencing manis juga terjadi pada orang-orang yang mengalami hipertensi ya, karena itu termasuk bagian dari sindroma metabolik. Itulah faktor-faktor risikonya ya. Sekali lagi, obesitas pertama banyak, dan obesitas 6 kali lipat berisiko terjadi kencing manis. Itu adalah risiko-risiko kejadian terhadap kencing manis. Kemudian mengapa kencing manis itu menjadi perhatian? Karena tadi saya sebutkan sebagai silent killer dan juga induk dari berbagai macam penyakit. Karena kencing manis ini akan menghasilkan penyakit-penyakit lainnya ya, atau terjadi komplikasi akibat dari kencing manis ini. Penyakit karena komplikasi kencing manis ini. Komplikasinya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut bisa timbul ketumbi atau jamur di sana. Nah, bila Anda sering berjamur di kepala atau ketumbi di kepala, hati-hati, mungkin itu tanda atau gejala dari kencing manis. Kemudian turun lagi di bagian mata, timbul katarak, timbul gangguan penglihatan, gangguan retina, dan bahkan kencing manis sudah terbukti sebagai penyebab kebutaan nomor 1 di Indonesia maupun di dunia. Kemudian turun lagi di lidah, misalnya di mulut ya. Mulut itu bisa terjadi jamur di lidah, kemudian karies gigi atau gigi jadi berlubang, mudah sariawan. Dan turun lagi ke penyakit ke jantung, organ jantung, bisa timbul penyakit gagal jantung atau penyakit jantung koroner. Sangat banyak penyebabnya oleh kencing manis. Lalu penyakit infeksi di paru-paru yang terutama adalah TBC ya. Meskipun ataupun bukan penyakit infeksi saja, asma pun juga bisa dipicu oleh adanya kencing manis itu, timbul asma atau mudah alergi ya. Lalu di rongga perut bisa terjadi penyakit asam lambung ya, atau GERD, kemudian penyakit iritasi lambung ya, dan gangguan lambung lainnya, bahkan sampai terjadi perdarahan. Kemudian di bagian yang lainnya, di bagian pencernaan yang lainnya, maka bisa menimbulkan satu penyakit diare kronis ataupun konstipasi atau sulit buang air besar yang kronis bahkan. Kemudian masih di bagian rongga perut, di bagian liver bisa terkena fatty liver atau gagal di liver ya, terganggu proses metabolisme liver atau hati. Kemudian bisa juga menyebabkan gangguan pada organ ginjal, dan ini juga terbanyak. Gagal ginjal hingga harus cuci darah atau hemodialisa, yang terbanyak penyebabnya adalah kencing manis. Jadi, karena itu harus waspada terhadap kencing manis ini. Lalu pada organ seksual ya, pada wanita sering terjadi gangguan hormonal, bahkan bisa berhubungan dengan PCOS namanya, Polycystic Ovarium Syndrome. Terjadi kekacauan hormonal, sulit punya anak, sulit punya keturunan, menstruasi tidak teratur. Itu pada wanita. Pada laki-laki yang terkenal atau terbanyak adalah disfungsi ereksi ya, gangguan hubungan suami istri jadinya. Lalu turun lagi ke bagian kaki. Kaki bisa timbul kesemutan, terutama di dua sisi, rasa tebal, kebas, dan bahkan mudah timbul luka setelah itu. Luka yang tidak bisa sembuh-sembuh dan bahkan luka yang tidak terdeteksi, tiba-tiba jadi borok begitu ya. Karena tadi rasa di kaki sudah hilang, rasa sakit itu sudah hilang. Bahkan pada penderita kencing manis yang sudah kronis, sampai rasa di kaki sudah hilang itu, seperti penderita kusta jadinya,
ada paku yang nancap di telapak kaki pun juga tidak menimbulkan keluhan. Jadinya ketahuannya kebetulan jalannya ketika tidak pakai alas kaki kok ada suara-suara yang aneh, krek gitu misalnya, bersentuhan dengan ubin dan lantai, ternyata ada paku di situ dan penderita tidak merasa sakit, dan itulah bisa menimbulkan luka borok yang tidak terawat jadinya karena terlambat tahunya. Itu adalah komplikasinya yang dari ujung rambut sampai ujung kaki menimbulkan penyakit-penyakit lainnya, karena itu disebut sebagai induk dari berbagai macam penyakit sebenarnya kencing manis ini. Lalu bagaimana mengatasinya, atau bagaimana ketika sudah terjadi? Tapi sebelum terjadi sebaiknya Anda mencegahnya ya. Pola hidup sehat, diet yang baik, olahraga yang baik ya, dan olahraga yang teratur serta diet yang tidak menimbulkan gula darah naik, itu pencegahannya. Pengobatannya pun demikian juga, karena DM tipe 2 ini disebabkan karena pola hidup yang salah, pola diet yang salah ya. Jadi terapinya juga berdasarkan dua hal tersebut ya. Lalu langkah-langkah bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah edukasi. Anda harus memperbanyak pengetahuan tentang kencing manis agar bisa menghindari, kalau toh sudah terkena, bisa mengelolanya dengan baik sehingga bisa tanda kutip bisa sembuh ya. Sembuh itu remisi ya namanya. Tetapi peluang timbul lagi bisa terjadi bila Anda melakukan kesalahan lagi dalam pola hidup tadi ya. Langkah-langkahnya edukasi. Sekali lagi ya, ada 5. Yang pertama edukasi, yang kedua mengatur pola diet, yang ketiga olahraga secara rutin dan teratur, kemudian yang keempat adalah obat-obatan termasuk di dalamnya insulin, yang kelima adalah monitoring gula darah ya. Harus dimonitor terus gula darah itu supaya sesuai dengan batasan-batasan yang normal tadi ya. Nah, yang pertama edukasi. Anda harus tahu apa itu kencing manis. Tadi saya sudah jelaskan ya, penyakit kencing manis bahwa penyakit karena kadar gula di dalam darah yang tinggi. Ini termasuk suatu penyakit metabolik juga. Metabolik itu adalah, atau metabolisme itu adalah proses di mana tubuh mengelola makanan yang masuk ke dalam tubuh untuk digunakan sebagai energi, untuk membangun, untuk zat-zat yang berguna bagi, atau hal-hal yang berguna bagi tubuh supaya tetap sehat. Itu adalah metabolik, dan kencing manis adalah penyakit metabolik tersebut ya, yang ditandai dengan gula darah tinggi di dalam tubuh. Kemudian dari diet tadi itu, setelah mengetahui apa itu kencing manis, bagaimana gejalanya, apa faktor resikonya, sudah saya jelaskan tadi, dan bagaimana mendiagnosisnya, kemudian bagaimana cara mengelolanya, dan sekarang ini adalah cara mengelolanya. Kemudian pengelolaan yang kedua adalah dengan mengatur pola diet yang baik ya. Tadi kencing manis karena insulin yang tinggi. Mengapa insulin muncul banyak di dalam tubuh ya? Untuk tipe 2 sekali lagi ya. Karena ada dua hal. Yang pertama adalah terlalu sering makan ya. Frekuensi makannya sering. Setiap kali kita makan, maka insulin akan keluar. Ketika kita sering kali makan, maka insulin akan terus-menerus keluar di dalam tubuh, produksinya terus-menerus. Dan produksi yang tinggi itu belum tentu menjadi baik, bahkan menjadi tidak berfungsi lah insulin itu dalam tubuh, gagal melaksanakan fungsinya. Kemudian yang kedua adalah insulin keluar terus adalah karena ada pemicunya, yang memicu adalah gula ya. Gula ini adalah karbohidrat. Karena itu ketika Anda diet karbohidrat yang tinggi ya, karbohidrat itu adalah makanan pokok ya, nasi, mie, jagung, tepung-tepungan, roti misalnya ya, kemudian ya semua yang mengandung karbohidrat lah ya, itu selalu memicu insulin menjadi tinggi di dalam tubuh. Jadi dua hal itu ya, sekali lagi karena frekuensi yang sering, dan kedua adalah diet tinggi karbohidrat. Karena itu
kita harus mengatur dari dietnya ini penyebabnya supaya insulinnya tidak keluar tinggi atau bahkan sangat rendah kalau bisa di penderita kencing manis ini ya. Masalahnya di insulin dulu ya. Maka solusinya adalah pada pola diet ini, yaitu yang pertama adalah intermittent fasting, melakukan puasa berjangka. Kemudian yang kedua adalah diet rendah karbohidrat, sangat rendah karbohidrat. Atau sekarang yang banyak dikenal adalah diet keto ya. Saya sendiri menjalankan diet keto itu karena saya dulu adalah penderita prediabetes dan bahkan mungkin sudah masuk kencing manis tanpa saya sadari ya. Dan sekarang saya melaksanakan diet keto tersebut, bersyukur gula darahnya terkontrol dengan baik di bawah 100 untuk puasa ya. Dan Anda bisa simak diet keto ini pada tayangan saya yang lainnya, demikian juga tentang intermittent fasting. Itu adalah diet yang saya anjurkan untuk penderita kencing manis. Kemudian berikutnya setelah diet, edukasi, kemudian atau pengetahuan, kemudian yang kedua adalah dietnya tadi ada dua ya, intermittent fasting dan diet rendah karbohidrat atau diet keto. Kemudian yang ketiga adalah olahraga. Lakukan olahraga secara teratur. Mengapa? Karena dengan massa otot kita melalui olahraga tersebut dibentuk semakin besar, maka penggunaan gula oleh otot juga semakin tinggi, dan itu mencegah terjadinya gula darah yang tinggi atau hiperglikemia di dalam darah ya, digunakan oleh otot. Karena itu lakukan olahraga secara teratur dan rutin dan sesuaikan dengan kondisi Anda. Yang penting adalah terbentuk otot nantinya. Otot sangat penting sekali. Tayangan yang lain saya sampaikan mengenai pentingnya olahraga itu ya. Kemudian obat-obatan. Bila kedua hal ini belum terkendali ya, atau belum bisa dilakukan secara optimal, sambil memperbaiki dua-duanya ini, maka diberikanlah obat-obatan ataupun insulin. Tapi ingat, untuk faktor obat ini itu bukan yang utama ya. Bila Anda mengandalkan obat, maka kegagalan perawatan atau pengelolaan kencing manis ini sangat besar sekali. Dan ini banyak dilakukan oleh pasien-pasien di Indonesia. Karena itu keberhasilan terapi kencing manis di Indonesia hanya tadi saya sebutkan 1,2% saja keberhasilannya. Jadi sangat rendah. Karena tadi tidak memperhatikan dua hal atau tiga hal yang di atas ini, terutama untuk diet dan olahraga. Kuncinya di dua ini, diet dan olahraga ya. Kemudian yang kelima adalah monitoring. Monitoring ini sangat penting sekali. Lakukanlah secara rutin monitoring ini supaya kita bisa mengontrol gula darah kita. Apakah lewat batasnya? Gula darah puasa usahakan di bawah 100 ya. Itu kuncinya. Jadi monitoring secara rutin untuk melakukan cek gula darah itu ya. Itu adalah tips untuk pengelolaan kencing manis. Jadi kencing manis sendiri bila mengandalkan dua hal tadi itu, diet dan olahraga secara baik, maka Anda tidak memerlukan obat-obatan. Sekali lagi, jangan mengandalkan obat-obatan. Coba bagi Anda yang menderita kencing manis dan Anda tidak bisa melakukan dua hal tadi, diet dan olahraga, dan hanya mengandalkan obat, saya mau bertanya, apakah obat-obatannya makin banyak? Pasti makin banyak. Dan dosisnya juga makin meningkat kan? Bagi Anda yang sudah mendapatkan insulin, dosisnya makin lama makin meningkat kan? Dan apakah komplikasinya juga teratasi? Rasanya justru makin banyak komplikasinya kalau hanya mengandalkan obat-obatan. Karena masalahnya adalah insulin itulah yang menjadi masalah. Ya, insulin yang ada dalam tubuh ini ketika terlalu tinggi dan tidak berfungsi, itu menjadi masalah. Insulin resistant. Atasi insulin resistant dengan dua cara, intermittent fasting dan diet rendah karbohidrat. Ini kuncinya ya. Parameter lain adalah berat badan Anda tentu saja akan menuju normal ketika Anda bisa melakukan dua hal tadi itu. Selain gula darah Anda akan terkontrol dengan baik. Demikian secara singkat mengenai kencing manis.
apa itu kencing manis, komplikasinya, dan mengapa kita harus mengelola kencing manis bila menderita kencing manis. Dan pengelolaan yang benar adalah dengan diet dan olahraga. Obat-obatan hanya suportif saja, hanya terapi simptomatik saja, ya, bukan terapi utamanya. Demikian tips dari saya atau kajian dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Bila ada yang perlu dibahas, silakan komen di bawah ini. Bila dirasa bermanfaat tayangan kali ini, silakan share kepada yang lainnya. Semoga yang lainnya juga bisa tertolong dengan tayangan kali ini. Terima kasih. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.